Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cupcake yang beranggotakan Miftahul Janah SH, Rizky Fauzan, dan Hamizah Rafiki Azures akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Proyek Siswa SMK Negeri 2 Kecamatan Bubak. Mata pelajaran pemrograman web dan perangkat terkira dengan guru pembimbing Ibu Riza Zulkifli, Sarjana Sistem Informasi. Selanjutnya, sistem informasi yang akan dijelaskan oleh Rizky. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja secara bersama-sama, baik secara manual maupun berbasis komputer, dalam melaksanakan pengolahan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Project Work. Project Work adalah model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat dan menyelesaikan suatu produk, barang atau jasa melalui proses produksi atau pekerjaan yang seterusnya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berikut adalah identifikasi masalah yang akan dibahas dalam sistem informasi proyek siswa SMK Negeri 2 Kecamatan Bubak. 1. Belum ada sistem proyek siswa yang bisa mempermudah menyimpan proyek-proyek yang ada di SMK Negeri 2 Kecamatan Bubak. 2. Timbulnya kesulitan dalam mencari referensi tentang proyek siswa SPL sebelumnya. 3. Belum adanya website yang dapat menyimpan data proyek siswa dan bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan bahkan di perangkat apapun. Selanjutnya, website yang akan dijelaskan oleh Miftahul Janah SH. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu website. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Web merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, sehingga menjadi media informasi yang menarik untuk dikunjungi. Selanjutnya, PHP. PHP adalah singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersamaan dengan HTML. Selanjutnya, framework CodeIgniter. CodeIgniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC atau Model View Controller untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selanjutnya, MySQL. MySQL adalah salah satu sistem manajemen database yang biasa digunakan untuk mengelola data. Selanjutnya, Bootstrap. Bootstrap adalah library atau pustaka kumpulan fungsi-fungsi dari framework CSS yang dibuat khusus untuk bagian pengembangan front-end dari suatu website. Oke, selanjutnya flowchart yang akan dijelaskan oleh Hamizah Rafiki Azures. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alur dari sistem informasi proyek siswa SMK Negeri 2 Kecamatan Bubak. Yang pertama, start. Dari start kita akan dibawa ke halaman utama. Dari halaman utama kita disuruh untuk login. Jika kita belum terdaftar sebagai user, maka kita akan dibawa ke halaman register untuk mendaftar sebagai user. Jika telah terdaftar, pada halaman user kita hanya bisa membaca. Dan jika kita terdaftar sebagai operator, maka kita bisa melakukan CRUD. Jika CRUD berhasil,
maka stop. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ERD atau Entity Relationship Diagram. Adalah suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Baiklah, saya akan menjelaskan gambaran ERD dari Sistem Informasi Proyek Siswa SMK Negeri 2 Kecamatan Gubua. Pada tabel user memiliki beberapa entity, yaitu ID, nama, email, IMEI, password, dan role ID. Dan apabila melakukan login, akan memiliki akses menu masing-masing yang dikelola oleh menu manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan DFD atau Data Flow Diagram. Adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Berikut adalah gambaran DFD dari Sistem Informasi Proyek Siswa SMK Negeri 2 Kecamatan Gubua. Baiklah, kita akan masuk ke dalam penemuan website. Saya akan masuk dulu sebagai admin. Oke, saya mau inputkan dulu email dan password. Login. Ini adalah tampilan dari dashboard admin. Dapat kita lihat ini ada tampilan dari project-project. Ada beberapa project di sini. Saya mau lihat detail dari salah satu project, yaitu SI Project Proses Sekolah SMK Negeri 2 Gubua. Oke, klik detail. Di detail data terdapat nama project, keterangan, dan detail. Oke, back. Selanjutnya saya mau tes dulu linknya berfungsi atau tidak. Oke, linknya berfungsi. Selanjutnya saya masuk ke menu. Menu ini berfungsi untuk mengelola sidebar, sehingga menu-menu di dalamnya dapat kita kelola lewat database. Kita mau bahas dulu tentang menu manajemen. Menu manajemen ini berfungsi untuk menampung data di admin, operator, user, dan menu, sehingga nanti akan berasosiasi dengan tiap-tiap controller. Oke. Di sini terdapat 4 menu: admin, operator, user, dan menu. Jika kita ingin menambahkan, bisa ditambahkan. Oke. Selanjutnya submenu manajemen. Di dalam submenu manajemen, submenu ini berfungsi untuk menampung menu-menu yang kita klik. Contohnya ini, dan submenu ini terhubung dengan metode dan controller. Kita mau add dulu submenu. Misalkan tes, salahnya di admin, URL-nya ini, contoh. Oke, add. Oke, masuk ya. Berhasil. Ini dia. Kita mau edit dulu. Mau edit jadi testi misalkan. Kita edit. Oke, berhasil. Kita mau hapus dulu karena nggak perlu. Oke, terhapus. Hilangkan guys. Selanjutnya akses, role access. Role ini bagaimana cara kita untuk mengelola akses dari tiap-tiap role yang pernah kita buat sebelumnya. Contohnya admin. Oke. Dan di role admin ini memiliki akses terhadap menu yang berbeda-beda. Bukan saja admin, tapi operator juga, dan juga member. Di sini terdapat beberapa role, ada 3. Dan kita juga bisa menambah role. Ya. Saya mau lihat dulu akses dari admin. Nah, ini dia yang bisa diakses oleh admin, operator, user, dan menu. Kita mau hilangin. Oke, hilang dari sini. Kita mau timbulin lagi. Kita gini dulu. Oke. Selanjutnya dari operator. Operator bisa mengakses operator dan user. Selanjutnya member. Akses dari member yaitu halaman dia sendiri. Dan saya mau bahas tentang profile dulu. Profile, saya mau edit dulu profile saya. Saya mau ganti fotonya aja. Mau ganti, nggak ada foto di sini.
Oh, mana fotonya? Misalkan saya mau ganti dengan apa ya? Ini aja. Oke. Keganti ya guys. Baiklah, saya akan menjelaskan apa saja yang bisa diakses oleh operator. Saya akan login dulu sebagai operator. Masukkan password, login. Oke, ini ada tampilan dari dashboard operator, di mana ada beberapa project di sini yang sudah saya inputkan. Saya tidak akan membahas detail dan link dari ini karena sudah dijelaskan sebelumnya. Lanjut, saya akan inputkan project. Misalkan ini. Oke, your project has been updated. Oke, projectnya sudah terinputkan. Ini dia. Ini akan dihapus karena nggak keluar fotonya. Ini terinput. Oke, saya mau jelaskan tentang saya mau ganti profile dulu. Mau ganti nama jadi Rizky Fauzan. Oke, foto itu aja. Oke, namanya terubah. Selanjutnya saya akan logout. Baiklah, saya akan login dulu sebagai user atau member. Saya inputkan dulu email dan password. Login. Pada halaman member terdapat terlihat beberapa project. Saya akan langsung ganti profile. Saya mau ganti foto. Ini aja lah. Oke, foto terganti. Saya juga mau ganti password. Current password, name password, repeat, change. Oke, saya mau logout dan login lagi. Passwordnya keganti atau tidak? Login. Oke, bisa login, jadi passwordnya sudah diganti. Hanya itu yang bisa saya jelaskan di sini. Sini juga bisa lihat-lihat project, detail, link. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya logout. Terima kasih.